Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diajar oleh Bu Lasmi, yaitu tentang teks ulasan. Nah, saya kebagian untuk mengulas film fiksi. Di sini saya memilih film Itaewon Class. Nah, mungkin beberapa teman-teman di sini udah tahu film Itaewon Class. Nah, bagi yang belum nonton, mungkin teman-teman bisa melihat review dari saya. Itaewon Class ini disutradarai oleh salah satu sutradara terkenal di Korea Selatan, yaitu Kim Sang Hyun. Dan produsernya adalah Jo Jun Yang dan kawan-kawan. Dan film ini disiarkan oleh salah satu penyiar nasional terkenal di Korea Selatan, yaitu Jonggengtongyang Broadcasting Company yang biasanya dikenal JTBC. Nah, Itaewon Class ini dirilis pada tanggal 31 Januari sampai 21 Maret 2020 yang terdiri dari 16 episode dan setiap episodenya berdurasi sekitar 70 menit. Nah, yang bikin orang tertarik untuk menonton film ini selain ceritanya yang bagus, dan ternyata ada salah satu aktor ganteng nih, yaitu Park Seo Joon yang memeran sebagai Park Seroy. Dan ada Kim Dami yang memeran sebagai Jo Yiso dan Kwon Naka sebagai Osua. Dan masih banyak lagi aktor dan aktris yang lainnya. Ternyata film ini mendapatkan awards dari Apan Star Awards sebagai Drama of the Year dan mendapatkan rating tertinggi kedua sepanjang sejarah JTBC yang menyingkirkan salah satu drama di Korea yang berjudul Woman of Dignity. Itaewon Class terinspirasi dari salah satu webtoon Korea yang berjudul Itaewon Class yang ditulis oleh Jong Kwang-jin. Nah, ternyata fun fact-nya dari film ini adalah Jo Kwang-jin dimintai langsung oleh Kim Sang Hyun untuk menulis naskah film tersebut. Nah, film ini menceritakan tentang perjuangan pemuda Korea yang bernama Park Seroy untuk memperjuangkan hidupnya. Tetapi sebelum nonton film ini perlu diperhatikan, film ini tertuju kepada orang yang berusia 18 tahun ke atas. Nah, bagi yang masih di bawah 18 tahun, tidak disarankan untuk menonton film ini. Setelah mengenal Itaewon Class in general, it's time to tell you the deeper story about Itaewon Class. Nah, jadi Itaewon Class ini menceritakan tentang Park Seroy yang merupakan salah satu pemuda yang antisosial banget, yang tidak mudah bersosialisasi dengan orang. Nah, pada suatu hari di sekolahnya ada salah satu teman kelasnya yang bernama Gunwon yang suka membuli teman kelas yang lainnya. Nah, dan terjadilah pertengkaran antara Park Seroy dan Gunwon. Singkat cerita, setelah pertengkaran tersebut, orang tua dari Gunwon dan Park Seroy dipanggillah ke ruangan kepala sekolah. Dan di situ Park Seroy dimintai untuk minta maaf kepada Gunwon. Dan herannya, guru-guru di situ pun nurut permintaan Gunwon agar Park Seroy meminta maaf kepada Gunwon. Dan di situ dia tidak mau minta maaf karena dia merasa tidak bersalah, karena di situ yang salah adalah Gunwon yang telah membuli teman kelasnya. Dan yang bikin terkejut, ayahnya Park Seroy langsung berlutut ke kaki ayah Gunwon. Hal tersebut karena ayah Park Seroy bekerja dengan ayah Gunwon sebagai manajer di perusahaannya. Singkat cerita, tidak lama dari itu ayah Park Seroy pun meninggal. Dan usut punya usut, terdapat bukti di daerah kecelakaannya ayah Park Seroy terdapat CCTV, dan setelah diselidiki, yang menabraknya adalah Gunwon. Dengan bukti yang ada, Park Seroy pun langsung melaporkan kasus ini kepada polisi. Tetapi di kepolisian pun tidak menanggapi kasus ini karena sebagai yang kita ketahui, ayahnya Gunwon ini bisa membeli hukum. Nah, jadi yang dipenjara bukan Gunwon tetapi
Park Serowi. Park Serowi dikenai hukum selama 3 tahun. Dia dipenjara karena dia tidak ingin meminta maaf kepada Gunwon. Dan balas dendam ini atau sakit hati ini terus terjadi bertahun-tahun. Nah, di dalam penjara selama 3 tahun itu, Park Serowi memikirkan rencana bagaimana dia harus menjatuhkan perusahaan ayahnya si Gunwon ini. Nah, di dalam penjara dia belajar segala hal tentang marketing perusahaan atau semacamnya. Singkat cerita, setelah dia keluar dari penjara, Park Serowi telah memikirkan planning yang sangat matang. Setelah keluar dari penjara, dia langsung bekerja sebagai awak kapal selama 7 tahun. Nah, dan sebelum dari itu, dia sudah mengenal wanita yang bernama Uswa. Uswa ini merupakan anak dari panti asuhan yang ayahnya Park Serowi ini sendiri sering memberi bantuan ke sana. Jadi ayah Park Serowi dengan Uswa ini udah sebagai anak kandung karena udah deket banget. Nah, setelah dari itu dia berjanji kepada Uswa selama 7 tahun dia bekerja sebagai awak kapal, dia akan membangun kedai makan. Nah, setelah 7 tahun ternyata Park Serowi kembali dan memang benar dia membangun kedai makan kecil yang bernama Danbam. Nah, pekerja atau karyawan yang ada di Danbam merupakan ada salah satu temannya yang di penjara. Setelah membangun kedai kecil tersebut, ternyata kedai itu berjalan tidak semudah apa yang dia pikirkan dan terjadilah jatuh bangkitnya untuk menyaingi Jangga, yaitu perusahaan dari ayahnya Gunwon. Nah, setelah diketahui oleh ayah Gunwon, terjadilah perselisihan antara mereka bertahun-tahun. Selama perselisihan terjadi, ayahnya Gunwon selalu menanyakan kepada Park Serowi apakah dia ingin meminta maaf. Dan apabila dia minta maaf dan bersujud di kakinya, tidak ada lagi pertengkaran di antara mereka. Tetapi Park Serowi selalu menolak keinginannya. Singkat cerita, ayahnya Gunwon telah mengalami sakit-sakitan. Nah, pada kesempatan itu, Park Serowi langsung meminta maaf kepadanya. Dan ayahnya Gunwon pun terkejut. Tidak lama dari itu, ada berita dari asisten ayahnya Gunwon bahwa sebagian besar dari saham perusahaannya yaitu Jangga telah dibeli oleh Park Serowi. Dan ternyata Park Serowi telah menabung untuk membeli sahamnya sekitar belasan tahun yang lalu. Setelah dari itu, ayah Gunwon mengetahui hal tersebut, dia langsung datang ke kedai makannya Park Serowi dan dia di sana memesan beberapa makanan dan makan sangat lahap. Dia bilang bahwa masakan dari kedai tersebut sangat enak. Setelah dari itu, hal yang paling mengejutkan ternyata ayah Gunwon langsung bersujud di depan Park Serowi dan memohon agar tidak membeli sahamnya dan ingin mengajak bekerja sama. Nah, hal tersebut merupakan kesempatan yang bagus untuk Park Serowi untuk makin merebut kekuasaan Jangga dari tangannya ayah Gunwon. Nah, singkat cerita dari situ, kasus dari ayahnya Gunwon yang sering membeli hukum dan kasus penyuapan yang lainnya telah terbongkar. Nah, di situ ayahnya Gunwon hanya memiliki satu solusi untuk menyelamatkan Jangga, yaitu dia ingin memenjarai Gunwon. Nah, di situ pun Gunwon dipenjara selama beberapa tahun. Singkat cerita, beberapa tahun Gunwon dipenjara dan akhirnya dia keluar dan dia ingin membalas dendam kepada Park Serowi. Dia memiliki kenalan dari penjara tersebut, yaitu seorang mafia, dan mafia itu tersebut juga mengenal Park Serowi.
Singkat cerita, mafia tersebut menculik Jo Jisoo yang sebagai manajer di eh, Dambam. Karena Dambam terkenal karena adanya Jo Jisoo. Jadi Jo Jisoo merupakan aset terbesar di Dambam. Apabila nggak ada Jo Jisoo, jadi Dambam ini hancur. Dalam misi penyelamatan Jo Jisoo, mereka berhasil membawa pulang Jo Jisoo, dan setelah dari itu mereka mulai merancang rencana baru bagaimana untuk menguasai dan mengambil alih kekuasaan Jangga. Singkat cerita, telah melakukan banyak hal, ternyata Pak Seroy berhasil mengambil alih Jangga. Dan dari awalnya Jangga turun dan banyak banget investor yang telah menarik saham dari perusahaan tersebut, dan setelah di tangan Pak Seroy, Jangga mulai bangkit lagi. Dan di situ ceritanya habis. Nah, setelah menonton film ini, menurut saya kelebihan dari Itaewon Class ini adalah mereka menggunakan alur campuran tetapi tidak terbelit seperti drama yang lainnya. So, cerita dari yang disampaikan dari film ini masih mudah untuk dipahami. Dan film ini mengangkat kasus minoritas yang ada di Korea, yaitu tentang rasisme. Karena ada salah satu staff dari Dambam yang bernama Tony Kim yang diperankan oleh Chris Leon. Menurut saya kekurangan dari film ini adalah mereka mengangkat kasus satu lagi, yaitu tentang transgender. Nah, kalau menurut ideologi mereka yang menganut ideologi kapitalis liberal, hal tersebut sah-sah saja. Tetapi kalau kita relatekan dengan ideologi kita, yaitu kita menganut ideologi Pancasila, hal tersebut tidak lazim di negara kita. Tentunya hal ini tidak bisa diterima di masyarakat kita. But all of them, the evaluation of this film is, menurut saya film ini memotivasi karena menceritakan Pak Seroy dalam bagaimana dia memperjuangkan hidupnya dan ingin menggapai sesuatu hal yang besar, step-step yang dia lakukan itu bagaimana. Nah, namun film ini juga tidak hanya menceritakan tentang perjuangannya saja, tetapi ada diselipkan adegan komedi di dalamnya agar film ini tidak terlihat terlalu monoton. And the conclusion of this film is, bagaimana Pak Seroy merancang rencana sangat matang untuk membangkitkan Dambam, yaitu kedai kecilnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin memulai atau membuka usaha dari nol, kita dapat mempelajari dari film ini bagaimana cara marketing yang bagus, cara berinvestasi dari awal, dan selalu pantang menyerah apabila kita telah mengalami beberapa kegagalan. Nah, dari kegagalan tersebut kita harus mengambil sisi positifnya dan selalu mencoba. Dan apabila kita ingin menggapai suatu hal yang besar, kita harus banyak mengorbankan sesuatu. Nah, setelah panjang lebar saya bercerita, I think that's all for me. Mohon maaf apabila video maupun materi yang saya sampaikan masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.